Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik kelas 9, kali ini kita akan membahas soal simulasi TKA Matematika 2026. Baik, kita langsung saja pada soal simulasi TKA 2026 ini. Soal yang pertama adalah Ani membeli 2 pulpen dan 2 pensil di sebuah toko alat tulis. Harga satu pulpen adalah 12.000 dan harga satu pensil adalah 8.000. Kebetulan toko tersebut sedang memberikan promo hemat berempat dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap pembelian 4 barang yang boleh dicampur akan mendapat potongan harga sebesar harga satu barang termurah yang dibeli. Jadi di sini ketentuannya adalah ketika 4 barang dibeli maka akan mendapatkan diskon, yaitu satu barang yang paling murah itu tidak dibayar atau gratis, begitu ya maksudnya. Sehingga untuk menjawab soal ini, pertama kita harus menentukan apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Yang diketahui yang pertama yaitu harga satu pulpen yaitu 12.000. Selanjutnya harga satu pensil 8.000. Dan jumlah pulpen yang dibeli adalah 2 biji. Kemudian jumlah pensil yang dibeli juga 2 buah. Kemudian diskon pembelian barang harus 4 barang. Dan jumlah diskon satu barang termurah yaitu pensil. Kenapa? Karena pensil 8.000 sedangkan pulpennya 12.000. Selanjutnya yang ditanyakan di soal ini adalah berapa total harga yang harus dibayar. Berapa total harga yang harus dibayar Ani dari semua barang yang dibeli. Ingat, yang dibeli barang oleh Ani adalah pulpen 2 buah dan pensil 2 buah. Sehingga kita dapat selesaikan soal ini dengan cara yaitu 2. Nah, 2 ini adalah 2 pulpen dikali 12.000. 12.000 ini harga pulpen, harga satuan pulpen. Ditambah dengan 2 pensil dikali dengan harga pensil per buah yaitu 8.000. Dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena dia dapat diskon. Kenapa dapat diskon? Karena jumlah pembelian barang itu totalnya 4. Yaitu 2 ditambah 2, 4. Sehingga mendapatkan diskon 8.000. 8.000 dari mana? Itu harga pensil. Selanjutnya kita kerjakan dulu 2 kali 12 itu hasilnya 24.000. Kemudian ditambah dengan 2 kali 8.000 sehingga hasilnya adalah 16.000. Kemudian kita kalikan juga 1 kali 8 hasilnya adalah negatif 8.000. Selanjutnya kita kerja 24.000 ditambah dengan 16.000 sehingga hasilnya itu adalah Rp40.000. Itu total sebelum diskon. Karena ada diskon 8.000, maka 8.000 kita kurangilah harga total dengan 8.000. Sehingga total yang dibayar oleh Ani adalah Rp32.000. Nah, untuk itu jawaban di sini adalah Rp32.000, yang mana itu pilihan pertama. Nah, jadi begitu adik-adik ya. Untuk yang mau bertanya nanti boleh disimpan di komentar supaya nanti kita bisa jawab pelan-pelan. Selanjutnya untuk soal yang kedua. Untuk soal kedua, sebuah toko menjual 1 kg beras seharga Rp12.750.000. Jika seorang membeli 19,6 kg untuk jenis beras yang sama, berapa perkiraan total harga yang mungkin? Nah, di sini pilihan jawaban itu boleh lebih dari 1. Sehingga ketika kita kerja, yang pertama tentu kita harus menulis dulu apa yang diketahui. Nah, jadi yang diketahui itu adalah harga 1 kg beras 12.750. Harga yang kedua, jumlah beras yang dibeli adalah 19,6 kg. Selanjutnya yang ditanyakan itu adalah total harga beras. Untuk menyelesaikannya, untuk mengetahui total harga beras ini, kita harus jumlah beras dikalikan dengan harga beras. Jumlah berasnya itu adalah 19,6 kg dikali dengan harga beras per kilogram, yaitu 12.750. Hasilnya adalah
Rp249.900. Inilah jawabannya kita. Tapi soalnya belum selesai. Karena di sini jawabannya boleh lebih dari satu. Sehingga kita akan melihat yang pilihan pertama kurang dari 260. Apakah 249.900 ini kurang? Ya tentu jawabannya kurang. Sehingga kita contrenglah yang pilihan pertama. Kemudian pilihan kedua lebih dari 240.000. Nah, di sini jawaban kita kan 249.900. Itu lebih, berarti kita contreng juga pilihan kedua. Selanjutnya pilihan ketiga dapat diperkirakan dengan 20 kali 12.500. Nah, ini kita butuh perkalian. Kita akan kalikan 20 kali 12.500 itu hasilnya Rp250.000. Rp250.000 itu mendekati dengan jawaban kita, yaitu 249.900. Sehingga jawaban ketiga juga bisa kita contreng. Nah, untuk jawaban keempat mendekati 230.000. Nah, sedangkan jawaban kita 249.900, sehingga ini jauh adik-adik ya. Karena jauh tidak usah dicontreng. Maka jawabannya hanya 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita ke soal ketiga. Di soal ketiga ini kita dapat soal barisan ya. Di sini ada barisan, kemudian soalnya ada faktor. Baik, kita bacakan soalnya. Terdapat 3 bilangan yang dinyatakan dengan 33 kuadrat dikurang 3 pangkat 2. Ini bilangan pertama. Kemudian bilangan kedua 8 kuadrat tambah 296. Dan bilangan yang ketiga adalah 36 dikali 35. Soalnya bilangan apa saja yang merupakan faktor persekutuan ketiga bilangan tersebut. Jadi ingat adik-adik, faktor persekutuan itu adalah EPB. Sehingga kalian boleh melihat kembali. Kalian boleh melihat kembali untuk materi EPB. Faktor persekutuan itu EPB. Pilihan jawaban yang benar. Jawaban benar boleh lebih dari satu. Baik, kita akan jawab. Pertama, kita akan menentukan bilangan pertama ini. Yang 33 kuadrat ini berapa sih angkanya? Kan seperti itu. Nah, jadi di sini bilangan pertama yaitu 33 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Kita akan menggunakan rumus selisih 2 kuadrat di sini. Rumus selisih 2 kuadrat itu adalah A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A kurang B kali A tambah B. Selanjutnya, kita misalkan. Misalkan A itu sama dengan 33 dan B itu sama dengan 3. Sehingga 33 kuadrat dikurang 3 kuadrat itu bisa menjadi 33 kurang 3 kali 33 tambah 3. Ini sesuai dengan rumus yang di atasnya. Ini. Sehingga kita bisa kerjakan sama dengan 33 dikurang 3 sama dengan 30. Kali 33 tambah 3 sama dengan 36. Kita kalikan 30 kali 36. Sehingga menghasilkan 1080. Nah, jadi untuk bilangan pertama nilainya adalah 1080. Itu bilangan pertama adik-adik ya. Yang selanjutnya kita akan mencari bilangan kedua. Bilangan kedua di soal ini adalah 8 kuadrat ditambah 296. Sehingga kita kerja dulu. 8 kuadrat itu kita selesaikan. Menjadi 64 ditambah 296 ini dari soal. Selanjutnya kita tinggal jumlahkan seperti biasa. Hasilnya adalah 360. Maka bilangan kedua nilainya 360. Selanjutnya bilangan ketiga. Bilangan ketiga itu adalah 36 dikali 35. Sama dengan, tinggal kita kalikan seperti biasa saja. Boleh perkalian bersusun atau boleh menggunakan perkalian-perkalian yang lain. Sehingga kita hasilkan bilangan ketiga ini adalah 1260. Baik, selanjutnya karena di sini adalah faktor persekutuan atau EPB, maka kita akan mencari faktor prima dari ketiga bilangan
ini. Faktor prima dari bilangan yang pertama yaitu 1080 adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 5. Selanjutnya untuk 360 atau bilangan kedua, itu faktornya adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5. Dan yang terakhir adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7. Nah, bagaimana kita mencari bilangan prima ini? Bagaimana kita akan mencari faktor prima dari masing-masing bilangan? Di sini saya akan contohkan satu saja, yaitu yang 1080. Saya akan contohkan untuk 1080. 1080 kita bagi dua. 1080 ini ketika dibagi dua akan menghasilkan 540. 540 juga kita bagi dua akan menghasilkan dengan 270. 270 kita bagi dua lagi, hasilnya adalah 135. Nah, ketika sampai di 135 kita tidak bisa membagi dengan dua lagi. Kenapa? Karena ketika kita bagi dengan dua itu hasilnya akan desimal. Sehingga kita ambil bilangan prima di atas 2 yaitu 3. Kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 45. 45 kita bagi lagi dengan angka 3. Hasilnya adalah 15. 15 kita bagi lagi menjadi 3. Hasilnya adalah 5. Nah, ketika hasilnya sampai 5 maka selesai pemfaktoran atau pohon faktor ini. Kenapa selesai? Karena 5 itu merupakan bilangan prima. Jadi ketika adik-adik membuat pohon faktor bersusun seperti ini, dia akan selesai ketika mentok atau hasil terakhirnya adalah bilangan prima. Selanjutnya, bagaimana caranya untuk mendapatkan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 5 ini? Kita perhatikan yang di samping sebelah kiri ini. Nah, di samping sebelah kiri ini ada angka 2, angka 3, dan angka 5. Perhatikan di sini, angka 2-nya kita hitung. 1, 2, 3. Ada 3 angka 2, sehingga kita bisa menulis 2 pangkat 3. Jadi jumlah angka 2 itulah pangkatnya. Selanjutnya untuk angka 3. 1, 2, 3. Sehingga kita kalikan dengan 3 pangkat 3. Angka 3 jumlahnya ada 3, sehingga 3 pangkat 3. Selanjutnya angka yang terakhir adalah 5, maka kita kalikan dengan 5. Ya, jadi seperti itu adik-adik ya. Itu untuk mendapatkan faktor prima. Jadi kita perhatikan di soal sini. Di soal ini adalah bilangan apa saja yang merupakan faktor persekutuan ketiga bilangan tersebut. Jawabannya boleh lebih dari satu. Kita perhatikan. Ingat untuk EPB. EPB itu kita mengambil pangkat terkecil dari bilangan yang sama dari bilangan ketiga ini. Sehingga kita lihat di sini yang sama adalah 2, 2, dan 2, kemudian 3, 3, dan 3, 5, 5, dan 5. Jadi ketiga bilangan ini itu mempunyai faktor yang sama yaitu 2, 3, dan 5. Sekarang kita tinggal ambil pangkat terkecil dari angka 2, angka 3, dan angka 5. Yaitu tentu pilihan pertama itu salah karena dia ada angka 7. Sedangkan di bilangan pertama dan kedua tidak ada angka 7. Begitu pula dengan pilihan kedua. Sehingga kita bisa menyimpulkan jawabannya adalah 2 pangkat 2 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2 kita ambil? Karena dari 2 ini pangkat terkecilnya adalah 2. Kemudian 3 pangkat 2 itu juga paling kecil kali 5. Selanjutnya adalah 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Jadi jawabannya ada 2 adik-adik ya. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Di soal nomor 4 ini, untuk membuat larutan disinfektan atau larutan pembasmi kuman, dibutuhkan cairan A dan B dengan perbandingan A banding B sama dengan 3:5. Kita perhatikan perbandingannya dulu teman-teman. Jadi untuk perbandingannya itu adalah A per B sama dengan 3/5. Ini dari soal. Selanjutnya, kita lihat di soal.
Jika tersedia 2,5 liter cairan B, maka volume maksimum larutan yang dapat dibuat. Kita disuruh mencari volume maksimum jika larutan B itu 2,5 liter. Sehingga di sini cairan B bisa kita simpulkan 2,5 liter. Ini kita dapatkan dari soal. Selanjutnya kita carilah dia. Nah, gitu. Jadi kita tinggal substitusi nilai B ke dalam perbandingan. Nilai B itu adalah 2,5. Sehingga A per 2,5 sama dengan 3,5. Selanjutnya kita kerjakan. Nah, di sini kenapa kita kalikan dengan 2,5 dan di sebelah kanan sama dengan juga dikalikan 2,5, karena kita kan akan mencari nilai A ini berapa. Untuk bisa mendapatkan nilai A ini, kita harus hilangkan 2,5. Karena di sini sistemnya pembagian, maka kita hilangkan 2,5 dengan mengalihkan dengan 2,5. Karena 2,5 dibagi 2,5 hasilnya 1. Nah, kenapa di sebelah kanan juga kita kalikan dengan 2,5? Karena ini kan tanda sama dengan. Tanda sama dengan itu maksudnya apapun yang kita lakukan di sebelah kiri itu juga kita lakukan dengan yang ada di sebelah kanan. Jadi harus sama. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil A sama dengan 7,5 kali per 5. Nah, 7,5 ini dapat dari mana? Dapatnya dari 3 dikali 2,5 ini. Kemudian kita bagilah A ini. A 7,5 bagi dengan 5, hasilnya adalah 1,5. Jadi kita bisa simpulkan volume A itu 1,5 liter yang kita dapat dari pengerjaan substitusi tadi. Selanjutnya untuk volume B sama dengan 2,5 liter kita dapatkan dari soal. Untuk menentukan volume maksimum, maka kita tinggal menjumlahkan volume A ditambah volume B. Sehingga volume maksimumnya adalah 1,5 ditambah 2,5 sama dengan 4 liter. 4,0 dengan 4 itu sama. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang kedua, 4,5 liter. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Harga setengah kilogram cabai rawit pada hari ini adalah Rp35.000. Jadi ingat adik-adik, setengah kilo harganya 35. Nah, sekarang jika ibu membeli cabai rawit seberat 2/4 kilo, total harga yang harus dibayar ibu adalah berapa? Itu soalnya adalah ibu membeli 2/4. Karena di soal yang ditahu adalah harga setengah kilo, maka kita rubah menjadi harga per kilo. Caranya seperti apa? Nah, setengah kilo itu kan harganya 35. Sehingga 1 kilo harganya 70. Kita kalikan 2, yang 35.000. Nah, kita convert 1/4 kilogram menjadi bilangan desimal misalnya. Nah, di sini 1/4 kilogram itu sama dengan 9/4. Dari mana dapat 9/4? Kita kalikan 4 yang di bawah, kalikan dengan 2, ditambah dengan 1. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Untuk bawahnya atau penyebutnya ini tetap 4. Kenapa 4? Karena penyebut di awal adalah 4. Begitu adik-adik ya. Kemudian kita bagilah 9 dibagi 4. Itu hasilnya 2,25. Tinggal membagi dengan pembagian biasa saja ini. Selanjutnya ketika kita sudah mengetahui ibu itu membeli cabenya 2,25, kita tinggal menghitung berapa total harga cabenya. Caranya adalah jumlah cabai yang dibeli ditambah harga cabai bukan ditambah ya, dikali. Jumlah cabai yang dibeli dikali harga cabai per kilogram. Selanjutnya total harga cabai adalah 2,25 kali 70. Jadi yang ini salah tanda adik-adik ya. Dia harusnya kali. Jadi untuk 2,25 kali 70.000 itu hasilnya adalah 157.500. Itu harga total cabai yang dibeli oleh ibu. Kita lihat di pilihan jawaban ini.
itu berada di pilihan kedua. Jadi cukup sekian mungkin untuk video pertama ini. Kita lanjutkan nanti di video-video selanjutnya supaya tidak terlalu numpuk pembelajarannya dan kita bisa diskusikan dulu soal dari nomor 1 sampai soal nomor 5. Demikian video ini. Semoga adik-adik bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan jika ada pertanyaan silahkan simpan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.